Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang pada pagi ini Tuhan. Kami selalu bersyukur karena Engkau baik dan Engkau dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur atas semua anugerah-Mu, atas semua yang Kau sudah berikan pada kami. Tuhan, saat ini Tuhan siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Siapkan tanah hati kami dan Tuhan Engkau yang berbicara sendiri atas firman-Mu melalui hamba-Mu. Hamba-Mu tanpa Engkau, hamba-Mu tidak bisa apa-apa. Karena firman itu adalah Engkau sendiri, Engkau yang berbicaralah sebebas mungkin Tuhan. Dan Engkau yang hadir di tempat ini saat ini. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, pagi ini saya mau sharing tentang keep on walking. Keep on walking. Saya dapat ini tema ini tiba-tiba suatu saat saya di mobil saya dengar suatu lagu lawas, lagu dunia di dalam grup bandnya Europe. Di lagu itu, lagunya judul Superstitious. Tiba-tiba saya sih sebenarnya hanya dengerin iramanya aja, beatnya aja, bukan kata-katanya. Tapi tiba-tiba ada kata-kata yang keluar dari kayak sepertinya berbicara pada saya. Keep on walking on the road and I will follow. Keep on calling my name and I will be there. Nah, waktu saya dengar suara itu tiba-tiba kayak ada yang nyentak di hati saya. Terus tiba-tiba di hati saya ada suara seperti kayak Roh Kudus ngomong. Bilang, "Nak, terus keep on walking dengan saya, dengan aku," kata Tuhan. "Jangan berhenti mengikuti aku dan ikuti arahanku." Suara itu sepertinya berbicara banget ke saya tuh. Tuhan ngomong, jangan berhenti mengikuti aku dan ikuti arahanku. Banyak dalam kehidupan kita ini seringnya seperti kita berjalan di dalam kekristenan. Sepertinya kita berjalan seperti udah benar gitu loh. Maksudnya sudah ke gereja, sudah melakukan semua pelayanan, sudah ngerti firman, sepertinya udah benar. Tapi Tuhan mau tambahkan lagi, ikuti arahanku. Bukan kemampuan kita, bukan pengertian kita. Tapi ikuti arahanku dengan berjalan dengan Tuhan. Setiap saya kalau dapat firman itu bukan kayak duduk diam kusuk dengerin Tuhan, enggak. Tiba-tiba Tuhan ngomong sendiri gitu loh. Dalam keadaan saya seringnya lagi nggak siap atau lagi kerja, tiba-tiba Tuhan ngomong. Saudara-saudara, banyak di waktu-waktu terakhir ini anak-anak Tuhan dan terutama gereja Tuhan sudah tidak mau berjalan bersama dalam Tuhan. Sudah banyak ajaran-ajaran gereja yang mengurangi semua eksistensi ketuhanan yang ada di gerejanya. Seringnya ada yang nggak mau ngomong Tuhan Yesus lagi, tidak mau ada bahasa roh lagi, banyaklah. Tidak mau peduli tentang kedatangan kedua kali. Ini yang banyak gereja yang nggak mau membicarakan tentang kedatangan kedua kali. Ini sangat penting, saudara. Karena ini beberapa kali di tempat ini difirmankan itu tentang kedatangan, bersiap-siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali karena waktunya sudah singkat. Kita semua udah tahu, udah dengar semua, waktunya sudah singkat. Tapi banyak orang yang menganggap berita ini berita yang basi lah gitu loh. Kapan Tuhan datang? Kapan dari dulu ngomongnya mau datang. Kemarin Freddy juga nyinggung itu juga. Kapan Tuhan mau datang? Katanya segera. Banyak yang menanyakan buktinya. Sampai sekarang tidak akan datang. Ada jok, saudara. Mau tahu?
Suatu saat saya ditanyain teman-teman saya. Teman saya itu ya Kristen-Kristenan lah menurut saya, hanya Kristen. Kata saya, ayo ke gereja lagi, ayo bersekutu lagi gitu loh. Kamu tuh udah ditolong Tuhan banyak dari masalah kehidupan kamu sampai kamu gak punya uang sama sekali, akhirnya kamu bisa dioperasi kakinya. Ada yang bayarin. Mau bayar kuliah anak dari bukan kuliah, dari sekolah SMA 3 anak itu sampai sekarang kok ditolong Tuhan sampai kuliah 3-3-nya selesai semua. Padahal kerjanya nggak tetap, saudara. Kata saya waktunya udah dekat. Nah dia langsung ngomong, ya seperti itu. Lah dari dulu juga ngomong Tuhan mau datang, mau datang, mau datang, mau datang. Kata saya, kapan datangnya? Mau tahu jawabnya, saudara? Saya jok nih, saudara, sama teman saya. Mau tahu nggak? Kalau mau tahu bilang ke sebelahnya. Mau tahu nggak? Saya jawabnya gini, Tuhan pasti datang. Tapi nunggu kamu yang nggak mau bertobat. Ya, kalau kamu bertobat, Tuhan pasti langsung datang. Percaya saya, ayo bertobat. Dianya kayak nggak bisa ngomong gitu loh. Dia mau ngomong itu enggak, dia memang belum mau ke gereja lagi. Enggak mau ngomong yang lain, dia nggak bisa jawab juga. Jadi kalau misalnya saudara ditanya kapan Tuhan datang, jawabnya itu nunggu orang yang nanya itu bertobat. Tapi ini sesuai firman, saudara. Di firman ada perumpamaan Tuhan Yesus yang punya 100 ekor domba kan. Hilang 1 domba, yang 99 ditinggal untuk mencari 1 yang hilang. Yesus pun tidak mau dari salah satu kita yang terhilang. Yang nanya kapan Tuhan datang. Ayo yang mempertanyakan bertobatlah. Supaya Yesus segera datang, saudara. Saudara, hidup dalam Tuhan itu terus berjalan. Gak ada kata stop atau mundur. Menjalani panggilannya yang kita sudah tahu on position. Menyelesaikan panggilannya di posisi saudara masing-masing sesuai panggilan. Menjalani keselamatan saudara di masa-masa zaman akhir ini. Second round yang kemarin Ibu Nani ngomong, second round masih ada kesempatan kedua. Jangan pernah mundur. Ayo, makin gaspol. Sampai Tuhan datang, Tuhan dapati kita itu tetap setia. Jangan terlambat sampai waktu pintu anugerah ini tertutup, saudara. Ini masih ada waktu anugerah. Ada waktu Tuhan nunggu saudara-saudara untuk bertobat. Untuk menyelesaikan destiny saudara. Contoh, saudara. Kalau pintu anugerah itu tertutup, kita pasti tertinggal. Betul nggak, saudara? Kemarin saya hari Jumat itu ke Jakarta, saudara. Dari Jakarta ke Tanah Abang naik komuter lain. Kayak KRL gitu. Iya. Saya berangkat aman, pulang naik KRL itu juga. Saya nungguin kereta belum datang-datang, jadi saya ke WC dulu. Begitu selesai keretanya datang tuh, kita nggak boleh nyebrang kan, harus nyebrang, nggak boleh. Padahal itu, jadi ketinggalan, saudara, seperti gitu. Jadi waktu pintu anugerah itu tertutup, seperti saya ketinggalan kereta itu untuk sampai ke Jakarta. Begitu pintu anugerah itu tertutup, kalian ketinggalan untuk sampai pengangkatan itu, saudara. Jadi terus maju. Kapannya? Ibu Nani bilang, jangan mempersoalkan waktunya. Tapi waspada.
Percayalah Tuhan pasti datang. Waspada itu bukan mengabaikan tanda-tanda di akhir zaman. Tapi lebih lagi kita mempersiapkan diri kita untuk membenahi hidup. Menjadi benar hidupnya, yang marah-marah, yang utang-utang, gak mau bayar, yang gak mau jadi pelaku firman. Ayo, benahi hidup kita, berjalan dalam Tuhan sampai kita membuat Tuhan berkenan dari apa yang kita perbuat. Walaupun kita dalam padang gurun, saudara, dalam persoalan apapun yang gak bisa mikirnya, wah gak mungkin ada jalan. Sudah mentok sana, mentok sini, di padang gurun. Gak ada jalan keluar. Jangan berhenti. Keep on walking on the road. Di jalannya Tuhan. Begitu dapat rema, lakukan. Karena Tuhan itu jalan kebenaran dan hidup, saudara. Tuhan yang punya jalan, Dia yang sudah bayar keselamatan dengan darahnya. Tapi banyak pertanyaan juga. Ikut Yesus sudah, puasa sudah, dengerin rema, lakukan sudah. Tapi nggak selesai-selesai, saudara. Banyak yang nanya itu, mana belum selesai? Banyak yang nanyakan, kapan selesainya? Sebagai manusia, daging manusia ini memang lemah, saudara. Ya wajar. Tapi jangan mundur. Sekali lagi, jangan mundur. Boleh berhenti sebentar, ngumpulin tenaga, ngumpulin firman, supaya kita berjalan lagi. Bagaimana Pak untuk bisa mengumpulkan kekuatan lagi? Kami sudah tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan, tidak punya modal untuk usaha, untuk apapun. Waktu yang kemarin Pak Pastor James Kawiso itu datang ke Sion, itu sangat memberkati saya. Tentang khotbahnya sit down. Jadi untuk memperkuat kekuatan kita lagi di dalam Tuhan, sit down, saudara. Duduk diam. Duduk diam bukan melamun, saudara. Tidak melakukan apa-apa. Duduk diam itu rest in God. Beristirahat di dalam hadiratnya Tuhan. Tubuh, jiwa saudara istirahat. Menanti-nantikan rohnya saudara, menanti-nantikan Tuhan untuk berbicara lebih lanjut. Memberitahu jalan-jalannya apa yang harus dilakukan, saudara. Kalau istilah Batra itu sit down itu berendam. Kalau di Batra saya mau berendam dulu. Nah, itu sit down. Menanggalkan semuanya, duduk diam, merendam sama Tuhan sampai tubuh jiwa roh kita disegarkan lagi karena kita tahu. Mungkin kita lelah beriman, lelah dalam pelayanan. Banyak target yang belum, sepertinya nggak selesai-selesai. Sepertinya stuck. Mau difirmanin apapun, sepertinya nggak nyantol. Karena fokusnya ke target. Manusia sepertinya dagingnya seperti itu, lemah. Tapi kalau di dalam Tuhan, begitu kita rest in God, ada kekuatan baru. Amin, saudara. Jangan kita, nabi pun, contohnya ya, kita contohin. Nabi Elia, nabi itu luar biasa nggak, saudara? Elia ngalahin 400 nabi Baal, menahan hujan, membuat mujizat banyak. Tapi
Elia mengalami ketakutan. Sampai minta Tuhan mencabut nyawanya. Kita baca ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 2 sampai 4. 1 Raja-Raja 19, 2 sampai 4. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan pada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu itu aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka. Maka ketiga, maka takutlah Elia. Lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah pohon alar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sebenarnya yang membuat kita lelah, kita takut, kita kalah adalah keputusan kita, bukan keputusan Tuhan. Bukan jalan Tuhan, tapi jalannya kita. Di ayat 4 itu Elia sendiri yang masuk ke padang gurun, saudara. Elia sendiri yang masuk ke padang gurun. Seringnya kita sendiri yang masuk ke persoalan itu. Seringnya kita sendiri yang masuk dalam kekalahan itu. Seharusnya waktu Elia takut, Elia mendengar suara itu, dia harusnya mengingat-ingat perbuatan Tuhan dalam hidupnya Elia. Yang besar, yang selalu menolong, yang selalu memberi mujizat, yang melakukan semua yang spektakuler di zaman itu. Nabi nggak ada yang sebesar Elia. Waktu kita lemah, kita harus ingat perbuatan Tuhan selama ini sampai detik saudara itu merasa lemah. Ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahulu yang pernah Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Itu menjadi kekuatan. Memang banyak orang percaya menang dalam kemenangan besar dalam suatu masalah. Tapi berikutnya mereka kalah dalam kekalahan yang besar juga. Jangan masuk dalam padang gurun. Jangan lari dari masalah. Sertakan Yesus berjalan terus di dalam jalannya Tuhan. Tidak kuat, sit down. Tidak kuat, rendam di taman itu. Banyak orang yang mengalami pertolongan di sana. Keep on walking on the road, then I follow. Follow apa? Mengikuti petunjuknya Tuhan. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Yesus bilang di sini firman ini, mengajak, marilah semua yang ada punya masalah, punya beban, punya persoalan. Bukan orang yang tertentu saja, semua. Di sini mungkin di streaming juga setiap hidup kita itu punya masalah. Mari datang pada Yesus karena Tuhan yang ngajak. Sit down, pikul kuk yang Tuhan pasang. Pikul dan berjalan sesuai dengan
Tuhan yang mau. Yesus yang memberi jalan keluar, kelegaan, dan pertolongan. Kita sama-sama yuk belajar bagaimana sih kita tetap bisa keep on walking on God, with God. Poinnya, kita harus untuk bisa tetap keep on walking with God, kita harus tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Versi mudah baca ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan menuju Bapa hanyalah melalui aku. Yesus itu jalan itu sendiri. Jika kita berjalan terus dengan Yesus, Dia yang punya jalan, saudara. Dia yang punya jalan keluar untuk segala persoalan kita. Enggak ada jalan buntu lagi. You must follow His road. Jangan berjalan sendiri di luar jalannya Tuhan. Jalan tetap pada tracknya Tuhan. Dia akan menuntun kita keluar menghadapi segala persoalan-persoalan. Sepertinya memang gak kelihatan, saudara. Tapi tiba-tiba ada jalan keluar. Tiba-tiba yang kita khawatirkan itu tidak terjadi dan kita mengalami kelegaan, kelepasan. Karena kita berjalan yang tahu kunci jalannya. Kalau kita ikutin kayak puzzle maze gitu, kalau kita nggak jalan muter-muter nggak karuan. Tapi kalau kita ada petunjuknya, pasti ikutin, pasti keluar dari maze itu. Di dalam Yosua 24 ayat 17, sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri. Yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menuntun bangsa-bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Hanya tangan Tuhan yang bisa bawa bangsa Israel itu keluar dari perbudakan Mesir. Mazmur 143 ayat 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu yang menuntun di tanah yang rata. Dengar Roh Kudus ngomong apa. Dengar petunjuknya. Pasti saudara jalannya rata, tidak bukan di jalan terjal lagi. Yesaya 48 ayat 17. Yesaya 48 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan yang akan mengajar, saudara. Walaupun kita nggak ngerti, nggak tahu jalannya. Mengajar suatu yang beri faedah, mengajar suatu yang memberikan jawaban untuk kita berjalan. Jadi kita tahu jawaban kuncinya karena Tuhan yang beritahu. Yang penting percaya. Yang penting percaya, saudara. Ujungnya pasti Tuhan yang menang kalau kita berjalan bersama Tuhan. Kedua, bagaimana kita keep on walking on the road with God. Sabar menanti-nanti Tuhan, Dia akan memberi kekuatan baru. Tuhan yang memberi kekuatan, bukan kekuatan kita untuk tetap berjalan. Tuhan yang memberikan jalan kekuatan itu. Memampukan kita melakukan apapun yang kita nggak bisa lakukan, Tuhan yang mampukan. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Jadi kalau ada masalah, sabar, nunggu sampai waktunya Tuhan genap membentuk kita. Jangan gerasa gerusu, jangan seolah-olah membantu Tuhan, jangan seolah-olah punya cara sendiri untuk bagaimana menyelesaikan masalah itu. Sepertinya enggak ada jalan keluar, sepertinya lama. Iya memang gitu. Contoh ya, waktu saya dulu bulu tangkis, latihan bulu tangkis itu ada 2 pelatih saudara. Pelatih A ini pelatih yang selalu kalau yang datang pelatih A ini, waduh, udah urung-urungan saya mau latihan. Karena dia selalu bukan, kalau saya datang tuh mau main gitu loh, mau main bulu tangkis. Tapi pelatih ini datang hanya melatih fisik. Lari lah, sekot jam lah, macem-macem. Tiap kali latihan itu berapa jam ya kayak gitu, fisik terus. Kalau enggak fisik latihan stroke tuh latihan pukul saudara. Ya berjam-jam pukul itu terus. Seolah-olah nggak ada hasilnya. Mau apa sih lari-lari gitu? Mau apa sih gitu? Tapi saya sadar suatu saat saya main sama Ade Yongyong. Saya paling malas latihan fisik saudara. Ade Yongyong itu kalau main sama saya pasti kalah gitu loh. Tapi suatu saat itu dia latihan fisiknya lebih getol dari saya. Tiba-tiba ini kok bolanya kena terus sama dia gitu loh. Fisiknya nggak habis-habis gitu loh. Oh barusan sadar. Latihan fisik, latihan stroke itu membantu dalam permainan. Latihan dalam persoalan itu membantu saudara punya iman yang lebih besar lagi. Lebih mengenal Tuhan saudara itu siapa. Ibrani 6 ayat 15. Abraham menanti dengan sabar, dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Menanti dengan sabar. Jangan waktu diproses, stop, keluar dari proses itu. Enggak jadi apa-apa saudara, malah jadi berantakan. Percaya, coba kalau lagi buat keramik itu mau bejana, belum jadi, kita nggak mau nerusin. Berantakan tuh keramik itu, nggak jadi bejana yang indah. Ayatnya lagi, Mazmur 104 ayat 27. Semua menantikan engkau supaya diberinya makanan pada waktunya. Sepertinya belum ada berkat, sepertinya belum ada penghasilan saudara. Tunggu. Sofi kemarin katakan semua ada waktunya, Tuhan pasti belilah. Suruh istirahat sebentar ya Sof kemarin. Saya saudara sejak financial freedom itu orang sih udah wah ceritanya dapat financial freedom. Saya 8 bulan saudara. 0 song. Bukan song kali. Ada service lah. Pekerjaan dikit-dikit. 8 bulan. Tapi masuk bulan ke berikutnya. Itu kayak dicurahin sama Tuhan tuh. Sudah kamu istirahat. Udah ngelayanin saya. Ayo nih kerja lagi. Kasih kerjaan terus saudara. Tuhan memberi makanan pada waktunya. Tuhan memberi pekerjaan atau kebutuhan saudara pada waktunya. Yang penting ayo jalan sama Tuhan, bukan jalan sendiri. Lagunya juga ada waktu Tuhan gitu. Pasti yang terbaik saudara. Walau kadang tak mudah dimengerti, betul gak saudara? Waktu Tuhan yang terbaik. Tetap sabar menunggu. Sampai proses saudara itu sempurna di mata Tuhan. Dan engkau akan jadi bejana yang indah. Yang terakhir, bagaimana kita berjalan di dalam Tuhan.
tetap berjalan dengan iman, saudara. Galatia 5 ayat 5. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab oleh rohnya Tuhan kita mempunyai iman untuk berjalan dengan iman. Tanpa iman kita nggak bisa apa-apa, saudara. Kalau kita punya iman, kita punya pengharapan. Karena kita punya Tuhan yang kita harapkan, yang kita percaya itu akan menolong kita dalam segala persoalan, saudara. Terus berjalan dengan iman, saudara. Nggak ada ngomong orang kamu imannya besar, hebat. Saya sih kecil. Tuhan ngomong sebiji sesawi, biji yang paling kecil. Iman saudara yang kecil sebiji sesawi itu bisa memindahkan gunung, saudara. Berjalan dengan iman, saudara. Berjalan dengan kekuatan rohnya Tuhan. Dengan iman itu. Pasti Tuhan sanggup menolong. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upahmu yang menantinya. Jangan lepaskan imanmu. Dengan imanmu engkau akan mendapat upah saat engkau menanti bersama Tuhan, berjalan dengan Tuhan. Jangan menyerah, saudara. Sekali lagi, jangan menyerah. Selangkah demi selangkah. Kesusahan sehari demi sehari. Jangan pernah mundur. Kalau sudah berjalan dengan iman, jalani saja. Contoh waktu saya naik Gunung Rinjani. Kita ber-12, tapi berjalannya sendiri-sendiri sesuai dengan kekuatan kaki dan fisik masing-masing. Saat itu udah kira-kira jam 4 atau setengah 4. Udah agak sore. Saya sendirian, saudara. Nggak ada siapa-siapa. Nggak tahu, nggak pernah naik gunung. Waktu itu naik gunung. Itu tanjakannya keras, tinggi-tinggi banget gitu loh. Terjal banget. Kaki saya udah nggak mampu, udah kram satu. Cuman saya dengar rema yang Ibu Nani doakan waktu mau berangkat. Tuhan memberikan kakimu seperti kijang yang melompati gunung-gunung batu. Itu rema itu menjadi iman saya. Kalau secara fisik saya sudah nggak mampu, seringnya saya berjalan dengan tangan saja, merembet. Tapi firman itu menjadi rema itu menjadi iman saya. Saya berjalan mengatakan kaki, kamu jadi kaki kijang. Mengalahkan, melompati gunung-gunung. Ke puncak gunung yang tinggi, gunung batu itu. Saya berjalan. Jalan-jalannya tiba-tiba di depan saya ada yang lagi istirahat. Gitu loh, teman saya istirahat. Waduh, ada temennya. Aduh, puji Tuhan. Kalau saya nyerah, 5 menit aja ketinggalan, gak ketemu teman saya itu. Jadi jangan stop, saudara. Jalan aja, jalan gitu loh. Kalau 5 menit aja masih ketinggalan dan saya gak tahu kemana tujuannya. Gunung tuh luas banget. Gak tahu patokannya mana, gak tahu, cuman hutan gitu, angin besar, gerimis. Jalan, saudara. Ibrani 11 ayat 6a. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan pada Allah. Jadi semua balik pada iman, saudara. Untuk memenangkan suatu peperangan besar, memenangkan suatu persoalan, iman, saudara. Berjalan dengan iman. Yakobus 1:6-8. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab
Orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lanjut, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau sudah dapat rema, jangan ragu. Wis jalani aja. Waktu Ibu Nani dapat rema bahwa harus balik ke tempat ini lagi ibadah, Bu Nani lakukan langsung. Dan sampai sekarang kita tetap ibadah karena anugerah Tuhan. Karena iman seorang pemimpin kita. Kalau saya dengar itu rada deg-degan saudara. Imannya belum sampai ke Ibu Nani gitu loh. Waktu ngomong balik deg-degan saya. Tapi gandul wes, gandul. Gandul Ibu Nani. Sampai sekarang. Tuhan tetap melindungi tempat ini. Makin besar, makin rame, makin ajaib tempat ini. Amin saudara. Ayo kembali pada iman saudara. Yang gak punya iman saat ini, balik imannya, bangkit iman. Jangan berjalan dengan pikiran, berjalan dengan iman saudara. Baca firman-Nya sampai firman itu jadi rema. Mari saudara, ada 3 poin itu, kita harus tetap berjalan dalam jalannya. Sabar menanti Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan, tetap berjalan dalam iman. Dengerin suaranya saudara, supaya saudara punya rema, itu yang membangkitkan iman saudara. Keep on walking on the road and I will follow. Keep on calling my name and I will be there. Waktu Tuhan memanggil namamu, engkau ada. Amin, Tuhan memberkati. On walking itu tidak semudah kata-kata ya. Jadi tadi ada 3 hal yang Heri sudah katakan, yaitu tetap berjalan dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau tadi Heri bilang, aduh mau jalan itu sudah kakinya nggak mau diajak jalan, saudara ya. Seringkali kita dalam menghadapi akhirnya perjalanan itu membuat kita itu kadang-kadang udah gak bisa jalan nih. Udah capek banget gitu, banyak masalah. Satu hal yang saya juga mendorong saudara, jangan tinggalkan persekutuan bersama ya. Artinya bagaimana, yang maksudnya jangan tinggalkan persekutuan bersama. Kalau di sini paksakan buat PW. Gitu ya. Aduh aku sudah males banget, capek banget, udah gak bisa jalan. Paksakan bangun pagi, paksakan datang ke tempat ini. Kenapa? Bukan ini promosi ya. Dengan kita bergaul dengan yang lain ya, kita nyembah bareng. Wis di rumah sudah gak bisa nyembah apapun, di sini kita akan ditarik ya, sama-sama nyembah bareng, muji Tuhan bareng. Nanti kata-kata di dalam pujian itu bisa dipakai Tuhan buat terima dalam hidup kita, untuk kita bangkit kembali ya. Banyak hal yang Tuhan sediakan di tempat ini. Pagi ada PW dari jam 9 sampai dengan jam 8 malam, taman buka terus ya. Jadi ini sebenarnya fasilitas Tuhan berikan. Paksakan kalau misalnya udah nggak bisa doa ini itu dan sebagainya, paksakan datang ke taman. Karena begitu kamu masuk di dalam atmosfer taman, itu sudah ada puji-pujian, ada penyembahan. Dan penyembahan itu walaupun dinyanyikan oleh kaset, tapi yang menyanyi adalah hamba Tuhan yang diurapi. Nah itu urapan itu bisa menguasai atmosfer dalam hidup saudara. Sangat penting itu. Ya, paksakan. Tapi kalau kamu merasakan, udahlah capek mau ke taman, enggak mau ke taman. Sama saja di taman juga
sama dengan di rumah. Ya selama engkau membantah akan apa yang sebenarnya Tuhan rindukan dalam hidup kalian, ya gak bisa, paksa ya. Harus kita paksakan. Sehingga dari paksaan itu akan menjadi kesukaan ya. Seperti anak sekolah, pertama kali kan untuk bangun pagi itu dipaksa. Bangun. Pertama kali, aduh apalagi kalau kalian ngomong, kalau sudah Jumat tuh loh, artinya kalian tuh seneng sekali. Ya, karena besoknya libur gitu loh. Ya itu kan karena terpaksa ya. Harus lakukan. Tetapi lama-lama ya sudah biasa. Harus bangun pagi, harus ke sekolah. Nah demikian juga dalam hidup saudara. Kalau saudara pertama kali harus ke PW. Nanti lama-lama menjadi kesukaan. Ya. Kebiasaan menjadi kesukaan. Sudah nggak pakai dipaksa-paksa lagi. Itu sudah merupakan suatu habit dalam hidup kita. Ayo, saya juga mendorong buat anak-anak yang pelayanan di taman ya. Biarlah itu merupakan habit. Jangan ngomong, aduh tugas lagi ya. Aduh tugas lagi. Belajar untuk benar-benar kita bisa menghidupi ya. Itulah yang dinamakan apa tadi? Keep on apa? Ya, keep on walking tadi ya. Yuk kita berdoa saat ini. Tapi saya ingatkan lagi saudara, sebelum kita berdoa, ingatkan bahwa hari Selasa mulainya jam 5 ya. Tidak jam 6, jangan sampai terlambat ya. Yuk. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian penyembahan selama 1 jam ini. Terima kasih ya Tuhan untuk fasilitas yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan untuk kami semua boleh menikmati semua fasilitas di tempat ini. Fasilitas di taman Tuhan tanpa kami masuk dan bayar Tuhan. Berikan kepada kami untuk mempergunakan semua fasilitas yang Engkau berikan buat kami di tempat ini Tuhan. Karena kami tahu ini tempat yang Kau sediakan adalah suatu tempat taman keintiman bersama-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Bapak, saat ini kami tetap mengucap syukur dengan selesainya kebaktian Pondok Daud selama 9 kali Tuhan. Kami juga mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan untuk semua acara yang akan diadakan di tempat ini. Terutama tanggal 10 ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memegang acara di tempat ini. Engkau yang berbicara di tempat ini. Engkau yang menyediakan 2 senjata yang Kau berikan untuk sepanjang tahun 2025. Tolong Tuhan untuk kami dapat mempergunakan senjata yang Kau berikan. Jangan sampai Engkau menganugerahkan senjata ini, tetapi kami tidak bisa mempergunakan. Sehingga sepanjang tahun 2025 kami tidak mengalami apa-apa. Tuhan tolong supaya Kau persiapkan kami, berikan kepada kami boleh menangkap dan dapat melakukan bagian kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini kami percaya Tuhan, kami akan ada dalam rencana-Mu yang sempurna. Kami berdoa saat ini juga tetap Tuhan akan keamanan karena mau Natalan ini Tuhan. Kami minta anugerah-Mu turun, biarlah megatrust jangan terjadi sampai dengan akhir bulan ini ya Tuhan. Jangan sampai terjadi Tuhan, karena banyak anak-anak-Mu yang saat ini sedang mempersiapkan dan menanti-nantikan untuk melakukan suatu kesukaan yang besar karena memperingati
akan kasih setiamu yang luar biasa, menyerahkan anakmu yang tunggal harus lahir di palungan Tuhan. Oleh karena itu kami minta dalam namamu, biarlah kami boleh bersukacita Tuhan di dalam menghadapi Natal ini Tuhan, menghadapi akan akhir tahun ini, menutup tahun ini dengan pengucapan syukur karena Engkau melakukan perkara yang ajaib dari Januari sampai akhir Desember ini. Kami terus naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberi kekuatan, Engkau beri kesehatan, Engkau memberi berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berubah. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami terus berdoa, biarlah pemerintahan negara kami ini Engkau sendiri yang akan memimpinnya Tuhan. Engkau sendiri yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Hikmat, kebijaksanaan, kesabaran, ketepatan Engkau berikan kepada kedua pemimpin kami ini, Presiden dan Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan terus memberkati akan mereka untuk melakukan bagiannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Sungguh kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa, biarlah rencana tahun depan ini Tuhan, Engkau yang melakukan untuk kami dapat menjalankan akan putaran kedua terakhir ini Tuhan. Untuk kami boleh pergi ke pulau-pulau, mohon anugerah-Mu. Engkau setiap anak-anak-Mu, Engkau bangkitkan semangatnya Tuhan. Untuk berdoa, pulau mana yang harus didoakan, kota mana yang mereka harus datangi. Tolong Tuhan supaya semua yang menjadi rencana-Mu tidak akan gagal. Kami berdoa buat orang tua, buat anak-anak, buat remaja, untuk benar-benar mulai sekarang sudah mempersiapkan diri untuk menyerahkan dirinya melayani Engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu Bapak. Kami juga berdoa, mohon kekuatan Tuhan. Saat ini banyak sekali yang batuk, pilek, flu Tuhan. Kami minta di dalam namamu, Engkau sediakan mengirimkan malaikat-Mu, hembuskan akan angin surgawi Tuhan, untuk menghapuskan, untuk melenyapkan akan segala virus-virus yang ada di sekitar kota ini Tuhan. Dan di dalam rumah tangga kami masing-masing, sehingga yang datang adalah kekuatan dan kesehatan, bukannya virus-virus yang berterbangan Tuhan. Kami minta kekuatan yang baru Tuhan, sehingga kekuatan ini, kesehatan ini akan menolak akan semua sakit penyakit yang ada di sekitar kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau sungguh amat baik atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini minyak keajaiban. Ini minyak supranatural Tuhan. Kami mau berjalan dalam supranatural sepanjang hari ini. Kami mau berjalan di dalam keajaiban sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini akan membuat kami berjalan dalam keajaiban. Biarlah Engkau memberkati mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir mulut kami Tuhan Yesus, dan hati kami. Engkau terus membabat habis perkara yang tidak baik yang ada dalam hidup kami. Berkati tangan kami hari ini ya Tuhan. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini dari pagi sampai malam nanti. Kami mau berjalan Tuhan, berkati kaki kami. Mau berjalan dalam jalan-Mu Tuhan. Seperti yang Kau terangkan hari ini, harus berjalan dalam jalan-Mu. Terima kasih Bapak.
Engkau beserta dengan kami, seperti kami pujian tadi, Immanuel, Engkau beserta dengan kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.